Ya, shalom pemirsa, saat ini saya Walden kembali berkesempatan hadir di layar kaca Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani. Dan kesempatan hari ini saya mengajak Anda untuk berjumpa dengan seseorang yang punya pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi apa dan bagaimana kesaksian dari target kita hari ini, saya ajak Anda dulu ketemu dengan narasumber kita, Bapak Pendeta James Ong. Ikuti saya. Pemirsa SBO, kematian adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap orang. Dan saya katakan tidak ada satu orang yang bisa menghindari diri dari kematian, karena kematian itu adalah kehendak Tuhan. Siapapun di dunia ini ingin menghindari kematian, tetapi saya katakan sekali lagi bahwa di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kematian itu sebuah keuntungan dan sebuah sukacita, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan hidup kita diselamatkan dalam Kristus. Dan Tuhan katakan kematian orang yang benar itu adalah berharga. Halo, shalom. Oh, ketemu di sini. Walden. Iya, pemirsa, saya ketemu dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang PGI Muhammad Raja dan Pak James. Ya. Hari ini kita ada di daerah di Saritika Utara ya. Nah, kita akan bertemu dengan seorang yang punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Beliau pernah mengalami kematian. Oh, Tetapi kemudian bangkit lagi dan bangkit Tuhan, lagi? Iya. Setelah berapa lama bangkit? Iya, beberapa saat ya. Nanti kita akan dengarkan kesaksiannya seperti apa. Boleh. Kita akan segera temui Bapak Andrew Andika. Yuk Oke. pemirsa, ikut bersama saya dengan Pak James. Yuk, mari Pak James. Halo, Pak. Iya, silakan. Iya, baiklah pemirsa, saat ini saya Walden dan kita berada di tempat kediaman Bapak Andrew Andika yang beberapa tahun yang lalu ya Pak James, Pak Andrew ini mengalami peristiwa yang luar biasa. Ya. Sempat koma 13 hari. Koma Beberapa- 13 hari. Betul, dan kemudian beberapa kali dinyatakan meninggal oleh dokter. Berarti koma di ICU ya? Betul, Mas Hafiz. ICU. Ya. Lalu kemudian dinyatakan kurang lebih 3 kali meninggal oleh dokter, tetapi hari ini beliau ada di sini berarti kan tidak jadi meninggal. Wow. Ini ada sebuah kesaksian yang luar biasa ya. Nah, kita akan melihat perspektif kematian dari sudut pandang iman Kristen. Pak Andrew dan Ibu, puji Tuhan, terima kasih sudah menerima kami di rumahnya. Ya, Iya, peristiwa yang Bapak alami itu terjadi tahun 2013 kalau nggak salah. ya, 8 Juni 2013. Iya, mungkin bisa diceritakan sekilas Pak, apa yang terjadi waktu itu? Ya, saya akan ceritakan sedikit kronologinya, nanti kalau mau minta detailnya istri saya yang lebih tahu. Iya, silakan. Pada waktu 8 Juni itu saya setelah retreat saya pulang, saya merasa sakit seperti orang menggigil, seperti orang flu gitu aja, tapi nggak tahu. Baru esok harinya saya dibawa ke ICU, ICUS, karena saya udah gagal nafas. Nah, singkat kata sampai di sana istri saya masih di luar kota di Singapura. Nah, setelah itu baru hari Senin istri saya datang, dokter minta keputusan setelah dua malam saya di ICU itu, minta keputusan untuk infus atau tidak, karena jantung saya bengkak, paru-paru saya bengkak. Jadi ada dua komponen yang bertolak belakang Ya, ya, kalau betul. dua-duanya. Betul. Kalau demam berdarah harus diinfus untuk naikkan trombosit. Nah, kalau ini nggak bisa, karena saya sudah hipoksia, jadi saya udah nggak sadar saya bicara apa, orang tanya apa, saya masih waktu itu masih sadar. Oke. Setelah diinfus, istri saya datang minta persetujuan, diinfus oke. Malamnya saya mulai koma. Ya, transfusi trombosit ya. Saat itu trombositnya posisi berapa? 321. Wow. Wow, turun sekali ya. Ya. Jadi dari situ dia harus segera infus. Transfusi. Transfusi darah.
trombosit ya. Akhirnya 6 pack dimasukin, 5 pack ya, 5 pack. Habis itu saya pulang, sampai di rumah dipanggil kembali, saya kolaps dan saya koma. Sejak hari itu selama 13 hari. Oke. Jadi selama 13 hari tidak sadar ya. Ya. Dan selama 13 hari itu Ibu, apa yang Ibu lihat terjadi di kondisi Bapak? Ya, pada waktu malam hari setelah suami saya Koma. koma, itu dia sempat mengalami itu sempat berhenti, detak nafasnya sudah flat, dan pada waktu itu saya benar-benar saya menangis, saya menjadi sama Tuhan, saya belum siap, saya bilang kenapa saya berangkat dalam keadaan suami saya sehat, saya pulang suami saya seperti ini keberadaannya. Pada waktu saya nangis karena dia sudah flat, dan anak saya datang kepada saya, dia bilang, Mama jangan nangis terus, dia bilang gitu. Ayo, Mama harus bangkit, dia bilang gitu. Papa ini lagi berperang melawan maut. Anak saya bilang gitu. Papa ini lagi berperang melawan maut, ayo Mak kita bantu Papa, kita bantu Papa untuk perangi maut. Dia bilang gitu. Ayo Mak, Mama harus bangkit, kalau Mama tidak bangkit siapa yang mau Bantu, ya. Iya. Di saat itu sepertinya saya bangkit kembali iman saya, dan saya datangi lagi suami saya berbisik di telinga dia, dan saya berdoa dan berdoa, saya perangi roh maut itu. Saya perangi roh maut, saya lepaskan roh kehidupan, terus saya berdoa dan berdoa gitu. Puji Tuhan, naik lagi. Iya, mulai bergoyang lagi. Oke. Itu yang Setelah berapa menit tuh Bu? aduh, saya tidak lihat jam waktu itu. Saya tidak lihat karena sudah panik ya, saya tidak. Itu yang pertama ya? Itu yang dinyatakan? pertama. Ya, oke. Iya. Dan setelah itu Selasa biasa saja, tapi suami saya sudah tidak dalam keadaan tidak sadar, koma. Dan hari Rebunya saya sempat emang Tuhan izinkan saya terlambat datang. Karena saya pagi-pagi itu pada waktu saya masuk saat teduh, saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi saya sampai terlambat untuk datang ke rumah sakit. Dan saya di perjalanan, kakak ipar saya dokter, dia telepon saya, kamu di mana? Saya bilang saya on the way ke rumah sakit. Saya bilang gitu, terus beliaunya bilang, ayo cepat-cepat. Dia bilang suami ini kacau, suami ini lagi kacau. Dia tidak berkata bahwa suami itu sudah Meninggal. iya, karena dia takut kalau saya kan lagi setir sendiri. Saya bilang, oke, tenang aja. Saya bilang nggak ada apa-apa. Saya bilang. Karena saya benar-benar rasa damai sejahtera itu ada, dan saya mungkin pada waktu itu Tuhan tas benar-benar roh saya itu dipersiapkan. Padahal waktu itu di rumah sakit Pak Ebri Wah, sudah semua sudah pada dilepas, nangis. sudah diserahkan. sudah dilepas semua infus, selang-selang yang ada di tubuh ini sudah dilepas. Bahkan kakak ipar saya sudah bilang ke adik-adiknya untuk pesan Untuk pesan Peti mati. mati, dan baju-baju dia sudah diangkat semua oleh membantu saya untuk dibawa pulang. Oke. Itu berjalan berapa lama keadaan seperti itu? Nah, itu setelah itu saya datang sekitar 15-20 menit lah kurang lebih. Itu saya datang sampai di sana, saya melihat banyak sekali orang membuka ruang ICU dan mereka bergandeng tangan. Dan saya tahu terjadi ini pasti ada sesuatu, tapi saya nggak tahu apa yang sedang terjadi. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan juga Pak James Om, kita break sejenak. Di segmen berikut kita akan lanjutkan. Sangat seru kesaksiannya, karena tokoh yang terlibat dalam kesaksian ini sekarang ini segar bugar ada di depan kita. Berarti waktu itu maut dikalahkan. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Santai Solusi Rohani. Jangan lupa untuk ikuti perjalanan Evangelis terus di Guide. Iya, pemirsa SBO TV, Anda masih bersama saya Walden dan kita masih di Bincang Santai Solusi Rohani. Iya, dan Pak James, tadi kita sudah dengarkan ya sekilas. Ya. Kita tidak akan lanjutkan, tetapi bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang hamba Tuhan melihat dan mendengar cerita tadi? Saya dengar sekilas saja sudah bingung saya. Merinding ya saya. Kok bisa seperti itu? Iya. Gitu ya. 13 hari koma di ICU dan 3 kali mau meninggal. Iya.
dan sudah meninggal. Tadi saya dengar selang-selang semua sudah dilepas, baju-baju untuk masuk ke peti jenazah sudah disiapin, peti mati sudah dipesan dan sebagainya. Tapi Walden, ini sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Iya kan? Bayangkan, kalau saya dulu bilang gini, ada seorang, saya seringkali ngomong gini, kuasa Yesus, kuasa Allah itu dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Ya ternyata ini memang benar-benar, memang kalau zaman Alkitab, Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu kita seringkali lihat. Tetapi kalau zaman sekarang, orang bilang gini, oh zaman sekarang saya nggak pernah dengar ada orang mati bangkit. Tapi kita terbukti nih, hari ini kita ketemu sendiri dengan seseorang yang mengalami secara benar-benar gitu ya, bahwa dia diselamatkan dari kematian. Ya, ini sebuah bukti bahwa kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Ya, sampai sekarang pun tetap sama. Iya. Ya, Dan Bapak Andrew Andika diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan kehidupannya. Ya. Tuhan punya tujuan. Ya, saya bayangkan begini, berarti Pak Andrew ini adalah kehidupan yang nafas sambungan. Iya, nyawa sambungan. Ya, istilahnya orang biasanya lakukan itu, berkata seperti itu. Iya, betul. Dan ya kita tahu bahwa Tuhan punya maksud bagi dia. Tuhan punya rencana. Iya. Ya, Tuhan selalu melakukan sesuai dengan rencana yang jelas. Tuhan tidak pernah ngawur dalam melakukan sesuatu. Ya, jadi kadang-kadang kita iri melihat kejadian seperti ini. Aku sakit kok nggak sembuh, gitu ya. Ini mati aja dibangkitkan, begitu ya, toh. Tetapi sekali lagi kita harus kembali kepada Tuhan, dan Tuhan selalu punya maksud yang tujuan yang jelas untuk setiap anak-anaknya. Iya. Baik Pak Jen, kita kembali ya ke Pak Andrew Ya. dan juga Ibu. Waktu itu ada 3 penyakit besar, kalau tidak salah yang didiagnosa. Pertama jantung yang membeluka, paru-paru dan ginjal. Lalu kemudian Jantung, paru-paru, ginjal, dan demam berdarah. 4 ini yang ribu. Ya, demam berdarah ini awalnya kan Pak? Ya. Awalnya ini komplikasi ke jantung, ke paru-paru, dan ke ginjal. Ya, Pak, waktu 13 hari Bapak tertidur dalam koma. Apa yang Bapak rasakan sebelum saya tanya ke Ibu? Saya tidak merasakan apa-apa karena benar-benar itu saya yakin itu berbawaan. Jadi saya benar-benar tidak merasakan apa-apa. Seperti orang tidur gitu Pak? Tidur sama sekali. Hanya setiap pagi saya pasti bangun dan lihat di sebelah kanan saya itu ada satu ruangan putih dengan spray yang bersih putih. Ini ruangan saya, tapi saya tidak ada di situ. Nah, di luar itu banyak sekali di alam roh ini yang roh-roh lain yang Roh jahat begitu? roh jahat yang mau masuk, mau ambil, tapi tidak ada satupun yang bisa lewat. Saya ditutup kaca. Wow. Saya benar-benar ditutup kaca. Itu artinya dia benar-benar dipagari oleh Tuhan, oleh malaikat-malaikat. Ya, Saya yakin benar. Jadi, firman Tuhan kan ada di dalam Alkitab ya, bahwa Tuhan melindungi, memagari dan sebagainya, itu adanya buktinya. sampai saya bangun itu yang dia panggil nama saya itu. Setelah terlambat 20 menitan ya, setelah meninggal 20 menit, saya sudah dingin semua, udah kaku, kemudian dia nggak tahu, Yang panggil nama saya. Ya, tadi sempat terhenti cerita Ibu lagi nyetir, ditelepon oleh saudara yang dokter juga, suruh cepet-cepet datang. Dan waktu Ibu sampai di sana, apa yang Ibu lihat? Saya puji Tuhan, saya juga tidak sempat menanya sekitar saya ada apa, sedang apa. Mungkin kalau saya tanya iman saya down, tidak akan terjadi sesuatu. Ya. Dan saya cuma lihat sekitar saya kok semua pada nangis, histeris dan sebagainya. Saya cuma merasa ini ada sesuatu dengan suami saya. Saya masuk ke ruang ICU dan itu semua dokter pada mengerumuni dia. Dan saya juga pun saya tidak hiraukan mereka semua. Saya langsung datang ke dia. Ya. Dan saya lihat dia, saya langsung pegang tangan dia. Saya panggil nama dia, Gwen, saya bilang. Terus dia buka mata. Persis seperti orang bangun tidur 13 yang tadi bilang istirahat, itu betul-betul seperti orang habis stres istirahat. Seperti orang tidak, seperti kayaknya orang sakit. Ya. Dan di situ saya lihat dia tuh menatap mata saya dan saya langsung pegang dada dia. Saya bilang, Tuhan mengasihi kamu. Saya bilang, Tuhan ada di sini bersama kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Saya bilang,
kamu percaya kan dia anggun-anggun kepala. Tuhan sudah sembuhkan kamu, kaki jantung yang baru, paru-paru yang baru. Kamu percaya kan dia anggun-anggun. Iya. Terus setelah itu dia bilang minta minum. 13 hari nggak minum ya Pak ya. Dan di situ saya pada waktu saya nggak sadar kalau itu semua sudah terlepas. Dan saya sadarnya tuh yang seberang saya ini ada seorang suster. Dia bilang, loh ini kan sudah tidak bisa. Dia bilang, seperti kayak ada bola gitu kan asalnya kan sudah kempes, kan emang sudah tidak bernafas, kan paru-paru. Iya. Tidak bisa, ini sudah tidak bisa. Dia bilang. Tapi dia seperti orang bingung sendiri. Dia terkejut. Dia bilang ini sudah ada semua, tapi kok saya panggil dia bisa menyahut. Nah, dia Mujizat sudah terjadi ya Pak James. Ya. Oke. Iya, dari peristiwa ini kita melihat bahwa masih ada kesempatan ya. Kadang-kadang yang Tuhan berikan kepada seseorang untuk kembali dari alam maut untuk kemudian hidup. Dan kalau saya lihat Iya. dari firman Tuhan, Tuhan kadang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya, kadang-kadang kesempatan itu sudah habis. Iya. Ya. Tapi dalam kasus Pak Andrew ini, Iya. kita lihat bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan berikutnya kepada mereka, kepada dia khususnya. Dan yang tadi saya katakan berarti Tuhan punya maksud, punya tujuan dan rencana, rancangan yang Tuhan ingin lakukan dan sampaikan kepada beliau. Iya. Ya, Walden. Jadi kadang-kadang kita bisa bilang ini, Tuhan kok nggak kasih kesempatan ke saya ya, gitu ya. Mungkin ke orang tua saya. Padahal anak saya ini masih muda, ya masih diperlukan oleh istrinya atau mungkin belum menikah atau gimana. Tapi ya kita nggak bisa atur Tuhan, ya toh. Tuhan yang kita harus ikuti apa maunya Tuhan. Oke. Jadi maksudnya selama kita diberi kesempatan hidup, manfaatkan waktu yang ada, karena tidak selamanya kita hidup. Pada waktunya kita kembali ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kisah selanjutnya perjuangan Bapak Andrew Andika dari 13 hari komanya lalu kemudian bangkit? Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya. Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah sudah laku. Ya, puji Tuhan pemirsa SBO TV, pagi ini Anda tengah dibincang santai solusi rohani dan bersama saya Walden. Anda tengah mengikuti bagaimana kami menghadirkan kesaksian seorang yang mengalami koma selama 13 hari, lalu 3 kali divonis mengalami kematian dan dia sudah tidak ada begitu, tapi kemudian bangkit kembali. Ibu, ada 3 peristiwa besar terjadi ya di 3 kali vonis meninggal ya. Iya. Apa aja itu? Yang hari pertama yang hari Senin itu yang sempat tidak ada dan saya berperang dengan roh maut itu, terus itu sudah bangkit kembali. Dan yang kedua hari Rebu itu yang tadi saya sudah sampaikan, dan setelah dia sadar kembali dan itu sempat hasil siangnya itu keluar untuk pemeriksaan jantung dan paru-paru, karena pada waktu dia masuk jantung dan paru-paru dokter berkata sebesar kelapa, 3 kali bengkaknya dan berair. Dan saat itu kira-kira jam 2:30 sore hasil dari pemeriksaan paru-paru dan jantung keluar, dokter memanggil saya kembali. Dia bilang, ini Bu, ini hasil Bapak sudah keluar. Ini kita benar-benar sangat dibingungkan. Kenapa sekarang kok jadi kecil, normal kembali paru-paru dan jantungnya? Ini kita curiga apa kesalahan pemeriksaan atau ada kerusakan pada mesin. Jadi kita tidak puas dengan hasil yang sekarang. Besok akan kita periksa lagi ulang. Iya. Dan saya bilang silahkan. Dan ternyata memang Tuhan sudah pulih. Iya, betul-betul pulih. Dan setelah itu
Kamis berjalan besok, Jumat terjadi lagi kematian yang ketiga. Dan pada waktu itu dokter bahkan tidak sempat memanggil saya karena kita sedang di luar, dan teman saya mengatakan, ayo kita berdoa. Ternyata setelah selesai berdoa, saya dipanggil oleh ruang ICU, dan ternyata dokter mengatakan tadi tidak sempat memanggil keluarga karena suami saya mengalami kematian lagi. Sudah flat, berhenti. Dan jadi dokter bingung untuk mengambil pacu jantung 3 kali, Pacu jantung. sintrom sampai 3 kali. Dan pada waktu saya masuk itu sudah mulai naik 40/20, itu sudah mulai ada lagi. Itu yang ketiga. Pas pada waktu kita berdoa, Tuhan terjadi sesuatu di dalam ruangan situ. Dan setiap terjadi kematian, itu selalu mujizat Tuhan terjadi. Ada pemulihan? Ada pemulihan. Oh, iya. Yang itu, yang pada saat itu dokter mengatakan, ibu asal tahu saja detak jantung suami ibu tuh tinggal 20% tidak sampai. Jadi cuma begini aja. Jadi ya tinggal tunggu aja berapa dia kuat untuk menopang untuk bapak ini. Bila istilahnya kapan? Ya setiap saatnya. Di saat itu saya teringat terjadi sesuatu, pasti Tuhan menyatakan sesuatu. Dan saya bilang, dok, saya minta sekali lagi untuk di echo. Saya ingin tahu. Ini sudah 3 kali loh, dia bilang. Enggak apa-apa dok, sekali lagi. Saya yakin Mbak akan terjadi sesuatu. Dan benar kan dia bilang 20 minus. Dan secara kedokteran itu pun 20 minus sudah tidak mungkin. Dan setelah itu malam hari keluar hasilnya, dan saya panggil dokter, dari yang 20 minus kekuatan pompa jantung itu kembali pulih 57%. Wow, luar biasa. Oke. Dan kemudian sekarang kita mendapati Pak Andrew sehat Pak ya? Ya. Bisa melakukan apa saja Ya, dan puji Tuhan. Memang pada waktu beberapa kali dinyatakan meninggal dan gagal napas itu ya, sudah meninggal. Kemudian dokter memang bilang ini kalau sampai lagi terjadi harus pasang pacu jantung. Ya, saya curiga ini ada koroner. Kemudian saya diperiksa di RMI, semua ternyata bersih semua, nggak ada apa-apa. Yaitu sampai dokter juga kebingungan, ini airnya dibuang kemana, jantung kok bisa kembali normal, jadi kebingungan. Jadi saya tanpa menggunakan alat sama sekali. Itu masih terjadi lagi Ya. besoknya ginjal. Masih ada ginjal. 1 kali lagi ginjal saya bahkan 8,6. mencapai 8,6 Oh. kreatinnya. Tapi Itu kembali juga- lagi, juga istri saya beriman harus lagi kan, cuci darah besok. paginya dia Saya bilang bilang, sebelum cuci iya. periksa dulu. Saya Ternyata minta benar. ulang periksa. Turun jadi 5,6, 3,3, 3,1. 1,1, akhirnya kembali. Hari yang- normal semuanya. Normal. Wow. Sebelum saya sadar itu kembali menjadi 0,9. sampai sekarang. Iya. Jantung pun sampai sekarang saya tidak pakai apa-apa. Puji Tuhan. Jadi dokter tetap saya masih periksa rutin jantungnya, saya kontrol rutin, tetap tidak ada apa-apa. Oke. Jadi memang saya yakin benar 100% Tuhan sudah ganti yang baru. Oke, Pak James, bagaimana ini? Sebuah fenomena yang luar biasa ya. Setiap Memang. kali mengalami kematian tadi ada yang pulih, mati. Ada yang Memang pulih. kalau kita mau memahami cara Tuhan bekerja, kita nggak bisa dengan otak kita. Itu sudah di luar ilmu kedokteran, di luar logika manusia, semua nggak masuk itu. Iya. Dan bagaimana tadi yang terakhir saya ingat kreatinin yang 8, turun terus menjadi 0,9. Itu pun tanpa obat, itu pun tanpa proses yang Iya. panjang. Ya. Dan saya tadi yang ingat yang pertama jantung sebesar kelapa menjadi segenggam, menjadi normal. Iya. menjadi normal. Itu pun dalam waktu yang dekat. Dan saya percaya begini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, itu kalau melakukan sesuatu tuh pasti dengan ajaib. Amin. Gitu, pasti dengan ajaib. Jadi mengherankan banget, menakjubkan sekali. Nggak ada seorang manusia yang bisa melakukan seperti itu, gitu loh. Luar Ya biasa. makanya saya katakan ini, Yesus Kristus adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Nggak ada yang bisa menyamai keahlian dia. Ya itu kita sudah dengar tadi Walden. Iya. Dan saya benar-benar, saya nggak pernah dengar cerita seperti ini. Saya belum kenal beliau, gitu, tapi saya merasakan benar-benar bahwa kuasa Tuhan itu terjadi, dan saya pun malah lebih yakin lagi pagi ini gitu. Ya mungkin ada kekasih Tuhan yang mengalami sakit dan lain sebagainya. Kita berharap apa yang kita perbincangkan pagi hari ini membangkitkan iman, Pak James. Iya.
Jadi kalau kematian aja bisa dibangkitkan, mati aja bisa dibangkitkan. Dan dalam waktu sekejap semua organ tubuh diperbaiki dan ganti yang baru. Apalagi cuman karena sakit ini, sakit Ya, yang itu, ringan, gitu atau ya. masalah yang lain, misalkan hutang yang belum terbayar, Masalah rumah tangga. kontrak belum ada duitnya, atau masalah toko sepi, masalah perekonomian yang hanya masalah-masalah sepele saja. Kalau Tuhan bisa menyelesaikan masalah yang besar, apalagi masalah yang kecil. Baik. Iya, puji Tuhan. Saya harus bertepuk tangan karena Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saya masih punya satu segmen, jangan kemana-mana, tetap di program Bincang Santai Solusi Rohani. Kami kembali sesaat lagi. Gereja Baptis Immanuel. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kali seperti pujian yang mengatakan bahwa Allah sanggup mengerjakan segala perkara. Apapun perkara Anda, Dia pasti sanggup mengalahkan Amin. segalanya. Ketemu lagi dengan kita di Mugar Musik Gereja. Pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani masih terus hadir di layar kaca Anda dan kita ada di segmen terakhir. Dan Pak Andrew dan Ibu, setelah sembuh, pulang rumah sakit, gimana ini sambutan keluarga, lalu kemudian apa yang Bapak rasakan di dalam kehidupan mengiring Tuhan? Ya, luar biasa sekali ya. Memang secara kebetulan saya itu membawai ada 5 konser, sekitar 80 orang ya, Ya. di daerah sini. Nah kemudian pada waktu saya hari ke-13 itu saya bangun, itu ada di hati ini keras sekali dorongan, kamu lihat ke kiri. Saya lihat ke kiri, ternyata kaca pembatas pasien kan, tapi yang berdiri di situ di belakang kaca itu adalah 80 orang iya, yang anggota Tuhan cuma komsel. bilang lanjutkan Layani buat Tuhan. sesuatu. Jadi cuman itu pesannya, dan sangat luar biasa saya diberi kesempatan untuk bersaksi yang pertama kali di gereja saya sendiri, dan itu pun siang harinya saya diserang, saya nggak bisa jalan lagi, didoakan, saya panggil istri saya suruh minta doain, kaki saya nggak bisa jalan, begitu doanya datang, semua yang roh-roh yang bukan dari Tuhan untuk mengganggu ini Bisa begitu, jalan lagi. amin, saya bisa loncat malah. Wow, Nah, luar biasa. biasa, ternyata sampai saya berhasil bersaksi malamnya. Begitu. Lalu gereja pun semua memberikan dukungan dan Support ya. yang luar biasa. Mereka heran cara Tuhan bekerja luar biasa. Yang jelas Tuhan punya maksud kepada saya yang belum saya selesaikan, mengerjakan kehendaknya Bapa. Oke, harus lanjut terus Yes. dengan semangat, Pak Jens. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena saya merasa benar-benar kuasa Tuhan itu luar biasa. Tapi yang jelas, pemirsa, Tuhan punya rencana agar Pak Andrew bisa terus membangun kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Dan tugasnya belum selesai, Walden. Amin. Jadi Tuhan kasih kesempatan hidup supaya Pak Andrew menyelesaikan semua rangkaian tugas yang Tuhan sudah berikan. Kekasih Tuhan dan pemirsa yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi, apapun sekarang masalah Anda saat ini, Anda mungkin dalam keadaan yang putus asa hari ini. Mungkin Anda ada dalam keadaan yang sudah tidak berpengharapan dan seolah-olah tidak ada seorang pun yang mau tahu tentang kita. Tetapi satu berita yang luar biasa hari ini, Yesus Kristus tetap sama dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kalau Dia bisa menyembuhkan, membangkitkan, dan memperbaharui semua organ tubuh dari Pak Andrew, maka Tuhan Yesus juga tetap bisa melakukan sesuatu yang dahsyat kepada semua pemirsa SBO yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Asal kita percaya dan kita hanya lari kepada Dia, jangan lari kepada manusia. Dalam keadaan apapun lari kepada Tuhan. Itu kunci dari segala-galanya.
Ya, mungkin ada beberapa orang yang berkata saya sehat, saya kuat, tidak mengalami sakit seperti Pak Andrew. Dari pengalaman hidup beliau, kira-kira untuk orang yang sehat ini apa yang bisa kita pelajari? Untuk pemirsa yang lagi mungkin saat ini masih sehat, masih fit, tapi pesan saya sebagai hamba Tuhan siang ini, pagi ini, ketika Anda masih sehat, ketika Anda masih kuat, layani Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, mengikuti Yesus dengan serius. Jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan kesempatan karena kesempatan itu akan habis. Kalau hari ini engkau masih diberi kesempatan oleh Tuhan, lakukan dan pergunakan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan sungguh-sungguh mendapatkan pahala yang dari Tuhan. Itu saja, Walden. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Pak James, silakan. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami bersuka cita, kami penuh dengan rasa ucapan syukur dan pujian pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang ajaib dan sangat mempesona semua yang Engkau sudah kerjakan. Kami bersyukur untuk dibangkitkan dan disembuhkannya lagi Pak Andrew Tuhan dalam beberapa tahun yang lalu. Terima kasih Bapak, dan kami percaya kuasa-Mu bukan hanya kepada Pak Andrew sekeluarga, tetapi kepada semua pemirsa SBO hari-hari ini. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, dan ketika mereka percaya kepada Tuhan dan lari kepada Tuhan, maka mereka akan alami sesuatu yang sama. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuatkan semua pemirsa yang hari ini menghadapi semua masalah apapun yang mereka hadapi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami ada di dalam perlindungan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Puji Tuhan. God bless you. God bless you too, Pak Andrew. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Tuhan memberkati, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk program Bincang Santai Solusi Rohani hari ini. Saya percaya Anda terinspirasi, Anda makin kuat imannya, dan kita ayo makin setia mengikuti Tuhan selagi ada kesempatan, karena ada waktunya kita tidak lagi punya kesempatan untuk melakukannya. Saya Walden pamit, sampai jumpa. God bless you.